Selamat berjumpa dengan Yan di channel Morat Marit. Kali ini aku akan cerita tentang Elon Musk. Tentu kalian kenal siapa dia. Dia adalah CEO dari mobil Tesla atau co-foundernya Tesla. Tapi aku nggak mau membicarakan soal mobil dia. Aku akan membicarakan soal kehidupan dia. Karena menurut aku, kehidupan Elon ini sangat unik dan menarik sekali menurut aku. Elon Musk telah menikah 3 kali dengan 2 wanita yang berbeda. Loh, kok bisa begitu ya? Begini ceritanya, dengar baik-baik. Dia telah menikah 3 kali dengan 2 wanita yang berbeda. Maksudnya gimana ya? Oke, silahkan simak video ini sampai selesai. Background video ini aku ambil sewaktu kami mengajak anak cucu untuk beli buah peach atau buah persik. Aku senang mengajak anak cucu setiap tahun. Pasti kami ajak ke kebun beli buah metik sendiri. Dan juga kita boleh ngicipin setelah dipetik kita makan di kebun. Ya, enak, having fun. Cucu senang karena mereka bisa metik buahnya sendiri. Selain fresh, tapi cucu terhibur karena ya kita kan jarang, bukan petani. Mereka senang metik buah sendiri. Di samping itu, aku akan cerita ngeyel sana ngeyel sini ya. Semoga kalian bisa menikmati background video ini sambil mendengarkan aku ngoceh. Mau bicara apa ya kali ini? Kemarin aku bikin video tentang berapa gaji awak kapal yang bekerja di kapal pesiar. Nah, kali ini aku akan cerita tentang, aku akan tambahin kecap, tambahin garam biar lebih menarik. Bekerja di kapal kalau mau dipikir ya, gaji pokoknya itu tidak terlalu besar atau ya cukup besar bagi ukuran orang Indonesia ya. Tapi kalau untuk orang yang tinggal di Eropa atau di Amerika, gaji segitu tidak akan cukup untuk hidup di Amerika. Dan aku akan tambahkan, selain gaji pokok itu mereka dapat tip. Nah, tempat yang basah yang mendapatkan tip banyak itu adalah bartender, waiter atau waitress, atau room service, orang yang bersihkan kamar itu. Jadi setiap akhir cruise itu mereka tuh pasti akan dapat tip dari orang yang tidur di kamar itu. Nah, coba kalian bayangkan ya, seandainya satu orang diberi tugas untuk membersihkan 20 kamar sehari. Bayangkan aja tipnya berapa itu. Jadi misalkan ada cruise yang 5 hari, yang seminggu, yang 2 minggu, yang 3 minggu itu tergantung ya. Jadi kalian bisa bayangkan, taruhlah yang trip seminggu. Jadi seminggu itu mereka bisa dapat tip antara $100, $50 sampai $100. Oke. Terus bayangkan 20 kamar berapa itu? Kalau $100 dia bisa dapat tipnya $1.000 dalam 1 minggu. Nah, lumayan kan? Jadi kalau dilihat hanya pendapatan gaji pokok aja ya memang segitu nggak banyak ya. Tapi dengan tipnya banyak loh. Mereka bisa menerima kira-kira 40 juta rupiah. 40 juta kan banyak bagi orang yang protolan SMA gitu ya. Pekerjaannya nggak perlu otak, hanya
perlu tenaga aja membersihkan kamar. Oke, kalian dengar percakapan kami sewaktu metik buah ini ya. Whoa, it's full and then oh, $31 that box, eh? But you have to pay for the people that come here to pick. Yeah. That's sweet. Take a look. Whoa. How do you want to go? I'm gonna taste it, Papa. Okay, go ahead. Here's it. Whatever. Papa, you want to slice Oh, this just one? a slice. Good. Slightly country. Here's it. Yeah. Thank you. Yeah. It's not too mushy, crunchy. Mm. You're the one, the mushy one. Mm. Mm. Good. Oh my God. Yeah. Oh my God, so sweet. I picked a good one. That's perfect, Jackie. Yay. It's not mushy, it's still sweet and juicy. You want another piece? One more. Yeah. I guess I picked a good peach, Papa. I know, yeah, you picked the perfect one. I think it was really is, just Jackie. staring at that one. You Here, saw it? Jackie. All right. Here, Jackie. Here, honey. You don't have to peel mine. Oh, It's all right. You're fine. You want it with the skin? Yeah, with the skin, Okay. just like that. Yeah. Thank you, Yeah. thank you. Oh, I'm lucky with the peel. Ini ada bijinya ini. Laura, you want a piece of this one that Jackie picked out? Yeah. Skin on or off? Great one. Juicy, but not mushy. Oh. Lihat ini. Don't cut yourself, Mommy. That one. That's a pocket knife, right? You got big pockets. Yeah. I think I only want to go. Ali kata Ansi. Oh, sorry. I'm so sorry, Mom. I picked the perfect peach. I know. That's the best one I tasted today. Take a look, the one on the ground. It's sad. Mm-hmm. It's a shame it has to be that way. I don't know why fruit costs so much. Yeah. Waste. Oke, marilah kita cerita tentang Elon. Inilah wanita-wanita yang terlibat di dalam kehidupannya. Ada 5 wanita, tapi dia hanya menikahi 2 wanita. Aku pisahkan dengan garis kuning. Yang sebelah kiri, di samping Elon itu adalah istri pertamanya yang bernama Justin. Sedangkan wanita yang di bawahnya itu istri kedua namanya Tallulah. Nah, kemudian sekarang yang kalian lihat ini, dengan istri pertama dia mempunyai 6 anak. Terus dengan wanita yang di sampingnya itu mempunyai 3 anak, namanya Grime. Terus wanita yang di sebelahnya lagi mempunyai 4 anak. Dan yang paling kanan 1 anak. Nanti akan aku cerita yang lebih mendetail lagi. Ikuti ceritanya yang sangat menarik sekali. Elon Musk ini dia sangat cerdik sekali ya orangnya. Dia hanya ingin mempunyai anak dengan wanita yang smart, yang cerdik. Jadi sepertinya dia itu menganut agama Islam, Jawa Islam. Menurut aku ya. Kenapa aku bisa bilang orang Jawa Islam? Dia sepertinya dia itu orang Jawa yang beragama Islam. Kenapa? Orang Jawa menganut bibit, bebet, bobot. Itu dia praktekkan.
Dan dia sepertinya orang Islam karena dia senang mempunyai istri yang banyak gitu. Jadi sangat menarik sekali kehidupan dia. Dia adalah orang yang cerdik dan sangat kompleks sekali orangnya ya. Oke, kita mulai dengan istri pertamanya. Nah, mereka kawin. Ini istri pertamanya bernama Justin. Mereka menikah di tahun 2000. Kemudian tahun 2002 mereka mempunyai anak laki-laki. Setelah lahir 10 minggu kemudian anak pertamanya ini meninggal. Setelah kehilangan putra mereka, mereka memiliki anak kembar pada tahun 2004. Kemudian di tahun 2006 istrinya melahirkan lagi kembar 3, melahirkan triplet, bukan main ya. Terus kemudian perkawinan dia yang pertama ini hanya bertahan 8 tahun. Dia menikah di tahun 2000, kemudian 2008 dia bercerai dengan Justin, istri pertamanya. Setelah bercerai dengan istri pertamanya, 2 tahun kemudian, di tahun 2010, dia menikah lagi dengan artis yang bernama Talulah Riley. Sewaktu menikah, dia belikan berlian, ya, cincin berlian seharga 1 juta US dollar. Waduh, gendeng apa enggak ya ini ya. Tapi perkawinan ini tidak tahan lama. Hanya 2 tahun aja. Di tahun 2012 dia bercerai dengan cewek ini. Ceweknya cantik sekali. Dan gilanya, setahun kemudian dia nikahin lagi cewek yang sama. Nah, ini yang namanya teklek kecemplung kalen. Timbang golek, enak balen gitu. Maksud saya begini, itu parian orang anak-anak Surabaya kalau parian begitulah. Dia teklek itu klompen itu. Klompen, dia bilang klompen kentir, kecemplung di sungai. Jadi terus dia bilang daripada cari pacar baru atau istri baru lebih baik kembali ke pacar yang lama. Alah, guyon mana iki ya. Nah, setelah dia dia nikahi lagi ya, si cewek itu juga tidak lama. Hanya bertahan 3 tahun kemudian dia cerai. Di tahun 2016, dia resmi bercerai dengan istri yang kedua ini, Talulah Riley. Jadi, dia kawin cerai dengan wanita yang sama. Kenapa mereka bercerai? Karena istri keduanya belum siap atau tidak mau mempunyai anak. Elon menghormati keputusan istrinya. Dari pernikahan dengan istri yang kedua ini, mereka tidak dikaruniai anak. Setelah mereka bercerai, Elon memberi pesangon ke istri keduanya ini sebanyak 130 juta US dollar. Wow. Setelah Elon bercerai dengan istri kedua ketiga itu adalah wanita yang sama. Oke. Kemudian dia menjalin hubungan high profile dengan wanita yang pakai baju merah ini. Dia bernama Grimes. Dia adalah seorang penyanyi asal dari Kanada. Dengan wanita ini dia tidak menikah, tapi mempunyai anak 3. Dan diantaranya anak laki-laki yang bernama X, letter X itu, yaitu dia. Itu adalah anak kesayangan Elon. Aku tidak mau cerita banyak tentang kehidupan dia dengan Grimes. Ya, kalian bisa cari sendiri ya, riset sendiri. Karena aku tertarik dengan wanita yang berikutnya, yang 1, 2, 3, 4, 5, yang keempat atau yang kelima, terserah. Karena yang kedua itu dikawin 2 kali, yaitu padahal 1 orang.
Aku lebih tertarik tentang kehidupan Elon dengan Siphon Zilis. Oke, baiklah, kita bedah ceritanya. Oke. Tak heran Siphon Zilis telah melahirkan 4 anak dengan Elon, namun tidak pernah berminat menikah dengan Elon. Kenapa? Itu pertanyaannya. $1 million question. Karena dia adalah salah satu karyawan yang bekerja di perusahaan Elon. Dia harus mematuhi 3 aturan ketat yang ditetapkan oleh Elon Musk. Nah, apa itu peraturannya? Keempat, anak dari Elon dan Siphon ini lahir melalui fertilisasi in vitro. Itu kalian tahu nggak itu ya? In vitro fertilization. Oke, nanti aku jelaskan itu ya. Sekarang kita bicara dengan ini dulu. Perlu dicatat bahwa Siphon Zilis dan Elon Musk tidak pernah melakukan hubungan seks dan tidak mempunyai rencana untuk menikah. Tapi punya anak 4, gimana itu? Orang mudeng. Nah, ikuti terus. Sebagai karyawan perusahaan Elon Musk, terdapat peraturan di perusahaan yang melarang karyawannya menjalin hubungan romantis. Wow. Siphon tidak berani melanggar aturan tersebut. Dia bekerja di situ, posisi dia cukup tinggi. Dia adalah sebagai eksekutif apa gitu loh. Aku kurang jelas. Kalian lihat sendiri aja. Yang penting dia kerja di sana mempunyai posisi yang bagus. Jadi dia tidak mau melanggar peraturan ini. Walaupun Elon Musk itu bosnya sendiri. Dan dia senang dengan dia kan, punya anak dengan dia. Nah itu dia. Nah ini seperti seperti ceritanya Tuhan Yesus ya. Dia lahir dari Bunda Maria tanpa nikah. Kira-kira hampir seperti itu tapi beda versi. Nanti kita kupas itu. Aku lanjutkan terus. Selain itu, 3 pernikahan Elon sebelumnya berakhir dengan kegagalan dan perceraian. Apa mungkin ini yang membuat Siphon ragu untuk menjalin hubungan dengan Elon? Apakah Elon tidak mempunyai rasa cinta dengan Siphon? Don't know. Ini melibatkan etika kerja. Mungkin ini lebih condong merupakan hubungan kerjasama. Tapi kerjasama dalam apa? Dalam bidang apa ya? Walah, aku jadi mumet sendiri ya. Atau mungkin ini adalah satu cara untuk membungkam orang yang kepo dan ingin tahu urusan percintaan orang lain. Mungkin bisa jadi ya. Karena kalau mau dipikir, ini adalah urusan dia, ini adalah kehidupan dia. Elon mau apa, mau tidak mau terbuka dengan hubungan cinta mereka, ya itu urusan mereka. Tapi ya, si cewek ini, Elon membelikan rumah. Dia beli rumah, mansion, rumah gedung seharga 35 juta. Wow. Dia berikan itu untuk anak-anaknya. Nah, oke. Kalian ingat tadi tentang IVF ya. In vitro fertilization. Nah, itu apa? In vitro fertilization. Itu
adalah gimana? Jadi anak-anak Elon bersama Sivan ini bukan dari hasil bersetubuh, bukan dari hasil hubungan seksual, bukan. Menurut beritanya, apa yang ditulis ya. Kalian bisa cari sendiri kalau itu ya, cari aja sendiri. Tapi di sini aku singgung sedikit. Mereka karena itu tadi, Sivan bekerja di perusahaan Elon, di situ tidak boleh antara karyawan atau dengan bos menjalin hubungan percintaan, dilarang di situ. Kalau ketahuan dipecat, langsung diberhentikan gitu ya. Ingat di video di awal video aku ini, aku mengatakan yang mana Elon dia hanya ingin mempunyai anak dengan wanita-wanita yang smart, yang cerdas, yang pandai, yang cantik, wanita yang sehat, agar anak-anak dia keturunan dia itu tidak jelek, tidak keluar dengan orang yang jelek atau orang cacat atau bagaimana ya. Elon adalah seorang insinyur, maka itu dia sangat berhati-hati. Dia memilih anaknya lahir dari dia sendiri orang yang sehat ya. Dia orang yang cerdik. Maka itu dia memilih wanita yang cantik, yang cerdik, yang pinter. Bukan hanya cewek yang bisa macak saja, yang bisa dandan aja. Dia memilih wanita yang cantik, yang bisa kerja. Yang bisa bekerja, otaknya, IQ-nya tinggi. Seperti itulah kira-kira yang dipilih dengan dia. Maka itu dia memilih Sivan ini orang pinter juga. Seperti Graham, dia juga dia adalah penyanyi yang ngetop juga itu. Mempunyai jiwa seniman. Terus yang satunya lagi yang itu apa itu? Yang bini yang kedua itu namanya siapa saya sudah lupa ya. Dia juga adalah artis yang top. Sedangkan istri yang pertama juga cerdas semua. Maka itu Elon mungkin dia memilih Sivan ini untuk mempunyai anak dengan dia, tapi bukan dengan jalan ngesek atau hubungan seksual, tapi dia memilih dengan hubungan teknologi yang bernama in vitro fertilization. Nah, itu dia. In vitro fertilization itu dengan jalan dibentuk anaknya di laboratorium. Dengan jalan mengambil telur dari kandungan atau apa itu ya. Di dalam tubuhnya Sivan itu telur apa itu ya. Telur yang bibit telur untuk manusia itu yang diambil. Dengan jalan nggak tahu caranya bagaimana ya. Prosesnya aku nggak mau menjelaskan itu. Jadi telur dari dari ibunya itu diambil, terus kemudian spermanya Elon diambil juga, kemudian di laboratorium dijadikan satu dan dikasih macam pupuk gitu ya. Kira-kira seperti itu, dikasih vitamin atau dijadikan satu sehingga bisa menetas gitu loh. Kasarnya seperti itu. Saya menetas kayak telur ayam aja. Ya kira-kira begitu. Jadi telur dari wanita diambil, sperma laki-laki diambil, dijadikan satu, kemudian di fertilization. Melalui fertilization itu selama beberapa hari atau 1-2 hari, nggak tahu prosesnya lah. Akhirnya jadi embrio. Kemudian dimasukkan lagi ke rahim wanita. Kemudian si wanitanya jadi hamil. Jadi spermanya Elon diambil, telurnya dari Sivan diambil, dijadikan satu, disuburkan di situ sampai menjadi embrio, dimasukkan lagi ke dalam rahim Sivan.
kemudian dia melahirkan, gitu. Dia hamil, akhirnya melahirkan anak pertama kembar, yang kedua kembar lagi. Jadi dengan Stefan semuanya dua kali hamil itu melalui in vitro ini, melalui fertilisasi in vitro ini. Jadi tidak ada hubungan seksual. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang Elon Musk mempunyai anak 14 kan. Dari yang pertama dia mempunyai anak 6, 1 meninggal. Kemudian dengan Graham dia mempunyai 3 anak, jadi 9. Terus kemudian dengan Stefan ini mempunyai anak 4, 13 ya. Terus ada satu lagi yang terakhir wanita itu, tapi mereka ini masih dalam proses apa gitu. Si wanita dia mengaku yang mana anak yang dia kandung itu adalah anaknya, ayahnya adalah Elon Musk. Nah itulah kira-kira seperti itu. Tapi sampai di mana kita nggak tahu ya. Itu urusan lagi, aku nggak mau cerita di sini. Sudah terlalu panjang bertele-tele di sini. Semoga kalian bisa menikmati background video dan cerita aku ini. Jangan lupa cek deskripsi di bawah video ini. Aku sertakan beberapa link cerita atau video tentang Elon Musk. Terima kasih sudah nonton video ini. Goodbye. Terima kasih sudah nonton video ini dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Adios, my friend.